blocking-blockingan gitu ya. Iya. Kayak apa ya? Kayak perumahan main kapling gitu ya. Kapling. Sebenarnya kadang belum ada tendanya nih. Cuman kita mau gelar, wah nggak bisa nih, udah di booking gitu. Dengan muka kagetnya dan keheranan gitu lah, Cing. Dia bilang gini, Bang, ada yang lihat orang masuk tenda gua nggak? Tadi gitu, Cing. Dia bilang, wah nggak tahu nih, kita baru nyampe gitu kan. Karena dari tadi juga emang gitu aja tenda gitu kan. Terbuka atau tertutup? Tutup. Tutup. Gitu Oke, kan. terus. Emang kenapa? Gue kemalingan logistik, Bang. Karena gue tuh udah habis kehilangan nih berupa castle, dompet, dan uang gitu kan di sosial media gue nih. Terus ya kan gue tag-in Basecamp Selamat segala macam repost ulang, terus banyak lah DM yang masuk ke gue. Muncul tuh orang-orang yang pernah kehilangan. Oh, pernah mendapat musibah yang sama dengan lo. Yoyoy, jumpa lagi dengan Ngopi Petang, ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Oh itu singkatannya, Cing ya? Itu dia. Itu. Nah, kali ini Cing Udin, anak Betawi, orang Indonesia, kembali dengan narasumber yang yang lucu, men, sebenarnya. Jadi petualangannya ini sebenarnya tragis, fantastis, tapi nggak sadis juga sih. Cuman agak-agak humoris kayaknya. Agak humoris. Dengan Bang Ocol. Ya, Cing Udin. Ini narasumber kita, Bang Ocol. Nama lahir siapa, Bang? Nama asli? Muhammad Andi, Bang. Muhammad Andi. Nah, teman-teman, dalam Ngopi Petang kali ini kita akan ngobrolin tentang sebuah petualangan tetap dalam konsep pendakian ya. Kemana kemarin tuh, Bang? Kemarin di 2728 tuh kita ke Slamet, Cing. 2728 Januari ini 2025. Iya. Wih, ke Slamet. Lagi rame-ramenya tuh. Atapnya Jawa Tengah ya? Iya. Ngeri. Yang kata anak-anak sekarang triple S, Cing. Yo. Nah, teman-teman, petualangan kali ini Bang Ocol akan menyampaikan tentang perjalanannya dia ke Gunung Slamet. Mungkin teman-teman udah biasa juga kali ya, nggak terlalu wow juga sebenarnya. Biasa aja gitu ya. Biasa aja. Nah, tapi ada tantangan sedikit di sini yang tantangannya menurut gua cukup harus pakai hati ya sebenarnya. Bukan tantangan fisik, bukan tantangan jalur mungkin ya. Karena mungkin teman-teman bisa lihat sendiri, bahkan yang udah pernah ke sana pasti sama-sama tahu lah. Tapi bahwa ini ada tantangan yang harus menguras energi yang namanya sabar. Sabar terhadap satu hal yang terjadi tapi di luar perjalanan tapi berhubungan sama pendakian ya. Ya pokoknya kayak begitu deh. Nah, persis seperti apa? Monggo kita langsung ke narasumber. Kalau saya cerita bingung. Ya enggak? Oke. Bang Ocol, monggo. Sebenarnya Bang Ocol tuh 2728 ya, ke Slamet. Acara apa, Bang? Acara naik biasa aja sih, Cing, sebenarnya, Cing. Sama siapa ini Bang Ocol jalan-jalan? Kemarin kita tuh bertujuh nih ya. Yang 5 itu dari UP, Universitas Pancasila. Ada dosennya 1, 4-nya mahasiswanya, 1 lagi anak Jogja, dan 1 lagi saya, Cing. Oh, anak Jogja nih temen Bang Ocol. Iya. Kita dijemput, jadi di Bobotsari dijemput pakai mobilnya temen gitu. Wah, jadi berarti mobil temen anak Jogja ini? Iya, benar. Oh, nah, yang menarik adalah ini bukan pendakian wisuda, bukan juga pendakian dosen dalam rangka penelitian atau apa, bukan ya, cuman trip biasa aja, tapi nggak menggunakan provider ya? Enggak. Oke, nah Bang Ocol, berarti ada 7 orang, ya, 4 orang teman dari kampus, mahasiswa Universitas Pancasila, dengan 5 orang, dengan dosennya 1. Iya. Ya, sama Bang Ocol dan teman dari Jogja. Iya. Gitu. Boleh siapa aja namanya tuh? Namanya ada Mas Bilal. Ada Chelsea. Chelsea tuh ini yang grup bola. Bukan.
Bukan. Klub bola. Iya ya, klub bola ya. Iya, klub bertahu bola. saya. Ada Chelsea, panggilannya CB gitu. Terus ada Codet, nama sih saya nggak tahu lagi Codet siapa. Iya. Terus ada Nayaka, terus ada Junior. Nah, berarti 7 orang ini ada wanitanya? Ada wanita 2. Wanitanya 2. Si Chelsea sama ini satu lagi Kagita tuh dosennya. Oh, gitu. Dosennya itu perempuan. Perempuan. Cewek aja dihafal ya kan. Nah, boleh Bang Ocol cerita perjalanan Bang Ocol melakukan pendakian ke puncak atapnya Jawa Tengah nih ya. Jadi kan kita nyampe 27 pagi Cing ya gitu kan. Terus naik kayak biasalah prepare segala macam. Naik itu jam 9 kalau nggak salah. Laporan dulu pastinya. Laporan dulu. Naik dari mana nih? Bambangan. Dari Blambangan. Bambangan, Simaksi laporan. Terus kita ke pos 1 lah. Naik ojek karena kan udah ada ojek tuh. Naik ojek. Nggak bisa nyampe pos berapa gitu, nggak bisa. Kalau bisa sampai pos 5 kayak Cing, enak tuh. Udah naik seperti biasa. Pokoknya kita naik jam 9. Nyampe pos 3 itu sekitar jam 4:30 kalau salah, jam 4-an. Jam 4 deh. Jam 4 sore ya. 4 sore. Nah, teman-teman memang sekarang bukan tren, bukan apa juga, cuman memang sekarang banyak di jalur-jalur pendakian gunung sekarang memang ada plus minusnya nih Bang nih ya. Iya, setuju. Saya juga di sini kita tidak mendiskreditkan, juga tidak memojokkan, apalagi menyalahkan. Enggak. Tapi bahwa dengan adanya gairah atau apa ya? Mungkin teman-teman atau banyak orang sekarang lebih banyak beralih liburan ke alam bebas. Iya. Sehingga itu membuka ruang-ruang ekonomi dan rezeki baru bagi masyarakat sekitar. Iya. Yang akhirnya selain masyarakat lokal bisa menjadi guide atau porter, ya berdagang, nah ada juga yang ojek. Kita nggak bisa juga menyalahkan dengan kemajuan yang sekarang, tinggal regulasi, dan pengaturan yang baik sehingga yang mendaki old school gitu loh, ya, atau kalau dibilang nggak punya duit nggak juga ya sekarang. Pendakian tuh harus punya duit, Bang. Modalnya gede. Iya, jadi bukan orang naik gunung tuh bukan orang yang nggak punya duit, nggak punya kerjaan, bukan. Justru sekarang naik gunung bisa jadi profesi, dan naik gunung itu mahal ya Bang Ocol ya. Mahal. Dan semua pasti pada ngerasain lah. Nah, kembali kepada perjalanan Bang Ocol. Iya. Karena ini ada rombongan mahasiswa dan dosen, kemudian juga dengan terbatasnya waktu dari Simaksi, ya mungkin hal-hal seperti itu yang menyebabkan akhirnya naik ojek. Teman-teman memburu waktu dengan naik ojek. Nah, tadi nyampe jam 4 sore tuh ya? Iya, nyampe jam 4 sore. Di pos berapa itu Bang Ocol? Pos 3. Pos 3. Terus sebenarnya rencana kita mau di pos 5 nih, cuman karena memang lagi high season nih. Banyak open trip yang udah ngeplot di pos 5 gitu. Oh. Nah, ini lagi-lagi sebenarnya lu sendiri ngeliat gimana nih Col nih? Apa dengan main blockingan gitu ya? Iya. Kayak apa ya? Kayak perumahan main kapling gitu ya? Kapling. Sebenarnya kadang belum ada tendanya nih. Cuman kita mau gelar, wah nggak bisa nih, udah di booking gitu. Dia kayak dijual beliin space gitu Cing kejadiannya. Oh, nah ini juga apa ya, saya juga kurang ini ya gimana ya, tapi sekali lagi silakan deh teman-teman nanti yang berkomentar di bawah, tapi bahwa sebaiknya menurut versi gue nih Col, menurut versi gue di era dulu ya, waktu orang masih dikit dinosaurus mulu dulu. Iya kan. Nah, gunung itu kan memang bukan tempat kaplingan. Ya, benar. Siapapun yang nyampe duluan silakan, belum ada tendanya buka, silakan. Tapi kalau udah main kaplingan begitu, ini kan jadi mengurangi atau
mengambil hak dalam tanda kutip ya bagi para pendaki yang memang nyampe duluan atau dia tidak mengikuti sebuah provider atau kegiatan tertentu. Nah, kecuali memang kalau mau teman-teman ngeblok satu areal ya baiknya dipasangin lah tendanya. Udah ada tendanya. Udah ada tendanya dan itu pasti kita nggak akan ganggu gugat. Bener gitu. Nah, tapi kalau belasi kosong ya sekarang kita capek-capek bawa keril nyampe. Iya. Sorry bang, udah gua book nih. Gile. Kan rada kesel gitu Cing ya. Iya pastilah. Terus gimana tuh Bang Ocol? Menyikapi itu Bang Ocol? Gimana ya sekarang ya? Jadinya serba salah sih Cing. Iya, maksudnya kalau kita nyampe terus ngotot-ngototan juga kayak percuma juga sih. Percuma juga. Iya, pada akhirnya ya ngalah sih jadinya. Nah, gitu. Mohonlah teman-teman jangan juga cuman bisa berlaku bijaksana tapi harus bijak sini juga dong. Bener. Kan ada sana sini. Ada sana sini, ya bener, kan? bener Cing. Ya tolonglah dipahami lah bahwa pengelola provider nih ya. Nah, pengelola provider ataupun pemangku kebijakan di kawasan bahwa tidak ada lah main blocking area seperti itu terkecuali memang sudah dipasangin tendanya. Nah, lanjut Bang Ocol, lo nyampe sore tuh ya di pos 3 ya. Iya kan nanya orang yang turunnya di pos 5 udah banyak trip gini gitu kan. Baiknya di sini aja Bang, mumpung masih ada lahan gitu kan. Oh, lu nggak naik ke pos 5 tuh gara-gara ada informasi bahwa di sono udah di coupling. Iya, gitu. Malah ada yang udah naik terus turun lagi, Cing. Karena nggak kebagian camp. Bener. Nah, akhirnya di 3 ke 4 atau di pertengahan gitu. Nah, gitu, Cing. Ya tolong lagi-lagi bijak sinilah, jangan cuma bijaksana. Bijaksana doang. Iya. Ya. Lo boleh ngurusin tamu lo, tapi jangan lupa juga. Ini ada tamunya Allah nih, tamunya Tuhan nih datang ke gunung itu kan gunung bukan juga di sertifikat terame loh. Pagar laut aja sertifikatnya jadi dibatalin, ya kan? Ya, iya maksud gua kayak gitu ini. Wah ini gunung gede loh, tapi kan jalur segitu bro. Iya. Terus tiba-tiba ujuk kalau memang orang-orang tuh pada sehat yang lagi mendaki. Bener, kalau urgency gitu. Atau lagi memang waktunya masih kayak lu jam 4 masih oke lah, mungkin terang, masih agak terang-terang sedikit lah. Masih banyak pilihan. Masih banyak pilihan. Gitu. Tapi kalau yang udah kemalaman, misalkan masih jam 5 kan di hutan udah mulai gelap tuh. Terus harus turun gitu kan. Wah, gila men dari pos 5 lu turun ke pos 4. Lumayan. Aset deh, bro. Iya. Terus karena di situ juga banyak pendaki kegusur nih ya, bukan kegusur ya, kagak kebagian tempat gitu. Turun lagi ke pos 3. Iya. Kan sian gitu. Ya kalau kata orang Kulon sono mah dirodok, bro. Ya kan. Nah. Sementara lu 7 orang ya? 7 orang. Nah, akhirnya lu bikin camp di mana tuh? Di pos 3. Lu akhirnya karena masukan dari pendaki yang ada di situ menginformasikan. Nah, itu adab yang memang sekarang lagi musim bahwa orang berilmu itu kalah dengan orang beradab. Ya. Jadi adab itu lebih tinggi dari etika. Oh ya benar. Ya kan? Etika itu lebih tinggi lagi dari yang namanya sopan santun. Ya enggak? Nah, ini sopan santun kadang kita pakai di kalau ketemu orang apa gimana. Tapi etika ya kan? Etika itu kita mau sama yang kecil, mau sama yang gede, mau ada orang ataupun gak ada orang. Kadang, gak ada orang ini yang lihat, ya enggak, dia boker. Ya enggak. Kejadian dia tuh kerekam. Katanya ada CCTV, sekarang ada CCTV, ya enggak. Kita nggak tahu karena ada CCTV gitu itu ya. Etika. Nah kalau adab itu ya biarpun gak ada orangnya, biarpun dia tahu ya gue udah nyampe nih tapi temen gue belum nyampe, tiba-tiba ada orang yang nyampe duluan dan butuh tempat atau butuh ya, kalau adab yang bener ya udah bang bagi-bagi aja bang. Iya benar. Kira-kira seperti itu. Adab tuh memang sekarang agak krisis adab kayaknya bener, kita nih. Bener Cing, setuju. Dapat lo di camp 3 tuh akhirnya. Dapat ya di posisi yang tidak enak sih sebenarnya gitu. Ya pastinya lah. Kan. Karena sisaan. Sisaan kita bikin tenda, kita 2 tenda doang nih, kan 7 orang 1 3 tenda, yang satu memang bawa kapasitas 5 tuh, gitu kan, bikin 2 tenda. Nah sebenarnya di depan kita tuh ada tenda dulu Cing nih, depan kita udah ada tenda di situ. Terus
jam 6 nih yang punya tenda depan nih turun cing. Jam 6 6 iya mau 6 6 kurang berapa ya? 6 kurang 20 apa kurang 15 gitu. Ya pokoknya menjelang maghrib lah. Menjelang maghrib lah dia gitu turun. Kan. Turun. Kita ini kan lagi prepare ini cing, mau masak kan ceritanya gitu kan. Terus ada pendaki juga yang baru datang nih. Kiri kanan kita nih. Jadi total tuh ada 5 tenda nih di kita sekarang gitu. Oh, di pos 3 itu. Pos 3 itu tempat gue nih cing. Lu 2, depan lu ada tenda 1. Kiri kanan lu ada 2. Oke. Baru datang. Boleh nggak? Boleh, cuman saluran air. Nggak apa-apa bang, daripada ke bagian tenda gitu. Oh, oke. Silakan. Udah, yang depan tenda persis kita nih, turun jam 6 langsung dia nyamperin kita nih cing. Dengan muka kagetnya dan keheranan gitu lah cing. Dia bilang gini, bang, ada yang lihat orang masuk tenda gua nggak? Tadi gitu cing. Dia bilang, wah nggak tahu nih, kita baru nyampe gitu kan. Karena dari tadi juga emang gitu aja tenda gitu kan. Terbuka atau tertutup? Tutup. Gitu Oke, kan. Terus? Emang kenapa? Gue kemalingan logistik bang, kata dia gitu. Wah serius? Bang itu kan. Iya, apaan aja yang hilang gitu. Ada ayamnya, ada susu, ada segala macem lah gitu. Sayur-sayurannya dia gitu kan. Pokoknya logistik makanannya dia. Logistik makanan dia gitu. Terusnya kan namanya kita emang dari dulu sering ini cing ya. Kalau lagi masak kan bagi-bagi orang nih kan. Orang lewat kan kita tawarin gitu kan makan. Ya udah. Kita sama teman-teman nih, udah nih mendingan kita masak terus ajak makan bareng gitu cing. Udahlah kelar masak jam berapa ya, kita makan tuh jam 9-an kalau nggak salah jam 9 masak makan bareng ngobrol-ngobrol nih jam 12 malam ya kan ngobrol terus dia nanya mau sampai jam berapa bang gitu kan. Kayaknya sih jam 2 deh karena kan dari pos 3 ke puncak masih jauh nih cing ya kan. Oh gitu. Oh yaudah, udah ngobrol-ngobrol. Akhirnya kan saya dan teman saya ini si Chelsea ini yang cewek nih, karena memang posisi apa ya tendanya nggak nyaman. Iya, riming. Iya riming. Nah, kalau nggak tahu riming miring. Riming. Karena nih. Tendanya gede walaupun cuma 2 tendanya gede, cuman lapaknya kecil. Nah, gitu kan. Akhirnya si orang ini yang tenda yang tadi dibilang kemalingan gitu. Kita nggak usah nyebut nama kali cing, sebut. Boleh dong. Karena kan lu pasti berkenalan sama dia. Iya. Dari mana dia? Ya. Nggak mungkin kalau lu nggak kenal, nggak ada wujudnya, nggak tahu dari mana lu ajak makan dia. Gitu. Namanya Bayu sama Rizky. Bayu sama Rizky dia dari mana tuh, Cok? Bayu tuh dari Bandung, Ci. Bayu dari Bandung. Soreang. Rizky tuh dari Bogor. Dari Bogor. Di Paniis, Santur. Dia berdua satu rombongan. Satu rombongan cuman baru kenal. Oh dia sama-sama sendiri. Ya. Si Bayu ini dari Soreang sendiri naik ke Slamet. Ya. Si Rizky ini dari Bogor juga naik ke Slamet. Ya. Jadi Rizky itu habis ketipu trip gitu ke Slamet sih. Ceritanya dia. Iya. Akhirnya bareng lah sama si Bayu. Rizky ketipu trip. Dia trip kemana? Ke Slamet. Ke Slamet. Terus nggak ada providernya. Ada. Bagaimana? Nah enggak. Maksud gue gini. Ya dibilang di luar nalar, di luar logika. Iya juga sih namanya penipuan ya orang. Tapi kan nggak ini banget men. Orang mau naik gunung lo dari Bogor ke sono jauh-jauh, Jawa Barat, Jawa Tengah bro, beda provinsi. Dibohongin, celingak-celinguk deh tuh dia. Ini sih maksudnya orang yang baru mulai naik gunung juga Cing. Oh begitu. Iya. Ya buat teman-teman nih masukan kalau mau ikut open trip atau ikut provider dicek dulu lah. Benar, dicek dulu. Cek and rechecknya mesti pas. Jangan tergoda dengan harga yang murah. Ya, tahu-tahu nggak ada orangnya lu. Iya. Nah, oke, lanjut. Terusnya udah ngobrol segala macem. Terusnya ya udahlah dia nawarin, udah bang tidur di tenda gua aja. Gitu. Oh gede tenda dia? Tenda dia muat. Sebenarnya kapasitas 3, cuman bisa buat berempat dong Cing, karena kan barang di luar nih. Oh gitu. Iya. Tidurlah kita berempat nih di tenda itu kan, si Bayu, Rizky, saya dan si Chelsea nih. Tidur, bla. Bangunlah kita jam 2. Karena kan prepare summit tuh Cing. Iya. Ya kan? Jam 2 kita prepare segala macem, udah kita pamitan nih sama anak-anak. Itu kan udah bangun dia juga, si Bayu dan Rizky udah bangun. Ki gue jalan ya, gitu. Iya bang hati-hati. Malah sempet diginin sama si Rizky. Emang nggak bosan bang puncak selamat mulu digituin kata dia. Gue sebenarnya mager juga nih gitu kan, cuma kan nemenin teman-teman lah gitu. Nah sebentar gue potong sebelum lu ceritain summit attack lu nih.
pertanyaan gue. Di situ banyak tenyom nggak, men? Monyet. Nggak ada. Nggak ada. Berarti kecil kemungkinannya logistik mereka dicolong sama tenyom nih ya. Kecil karena tenyom tuh pasti ngerobek, Cing. Nggak mungkin bisa nutup sleting dong. Oh iya. Ya kan, kalau misalkan benar logistik dia hilang, tenyom yang ngambil nih. Nggak mungkin tenyom rapi, buka flysheet, buka ini kan nggak mungkin, Cing. Iya, kecuali tenyom di komplek-komplek ya, dia mau bawa gerobak aja bisa loh. Dia gak disuruh-suruh sama naik sepeda. Bener. Tenyom di komplek ya. Kalau di hutan enggak deh ya. Enggak deh. Kejadian kayak di misalkan salah satu gunung di Lombok itu robek-robek dan lain karena memang itu tenyom itu. Itu tenyom gitu. Kalau ini enggak ya, rapi, enggak ada acak-acakan ya, tapi logistik dia hilang. Logistiknya hilang, dia bilang. Monyet pala hitam kali ya. Tapi kita nggak tahu ini. Kita nggak bisa juga nyalain tenyom ya enggak. Iya. Nah, terus lanjut tuh lo gitu. Pamitan deh tuh. Pamitan. Sampai lu ditanya sama si Rizky ini, nggak bosen bang muncak dengan selamat. Iya. Lah kalau gua mah pengen seumur hidup muncak selamat terus, jangan sampai nggak selamat. Jangan nggak selamat ya. Iya. Gitu, kan nih nemenin anak-anak. Gitu. Oke. Berangkatlah jam 2. Udah nyampe puncak tuh jam berapa ya? Jam 7 ke jam 8 gitu, Cing. 8, kelar, bla bla bla, turun, nyampe pos 3 lagi, itu jam 11 siang gitu. Karena kan emang kita nyantai tuh nungguin yang lain juga kan. Oh iya ya nggak foto apa buat ganti-ganti profil kan. Lumayan tuh kan 3 bulan. Udah kita nyampe tuh, gue nyampe duluan tuh bertiga. Gua, Chelsea sama Nayaka kalau nggak salah. Nayaka tuh agak belakangan dikit. Udah pas nyampe camp lapar dong, Cing. Mau makan nih. Buka tenda. Ini tenda tuh innernya tuh kotor, Cing. Kotor terus kayak banyak air gitu, kayak ada agak kubangan air. Cuman gue bilang, ini siapa yang pakai sepatu ke dalam tenda gitu, Cing, ya kan? Sementara waktu lu tinggalkan bersih dan kering. Iya, gitu. Oke, terus gue tuh belum ngeh kalau si Cheryl Osprey ini udah hilang, belum ngeh nih, Cing. Malah ngehnya tuh ada mes tenda tuh yang atas bolong kena rokok kretek, Cing, 2 biji bolong gede. Gitu, gua ngeh ke situ, belum ngeh Cheryl ini hilang, Cing. Belum ngeh perabotan. Barang gua hilang belum ngeh gitu. Gue lihat nih kok mes tenda pada bolong ya. Gue bilang, "Cek, ini siapa yang ngerokok di dalam dah?" gitu kan ya. Ini pada bolong nih tenda gitu kan, mesnya. Lah nggak tahu. Gitu kan maksudnya kita kan berangkat nih, Cing. Berangkat kan, nggak tahu gitu. Sementara malam itu yang tidur di tenda itu cuman ada dosen doang sendiri. Gitu. Dosen cewek lagi? Cewek. Seorang orang ngerokok, Cing, nggak mungkin ke atas-atas, Cing. Masih ngerokok sampai atas-atas. Orang bolongnya di atas mesnya. Ya, kan nggak masuk akal juga kalau dia kayaknya kurang gede nih bolongannya ini. Masa bok aku begini, Cing, ke atas kan nggak mungkin. Kalau dia joget-joget gitu kali. Ya terus bolong tuh ya, men. Bolong. Udah. Enggaknya itu adalah ketika mau masak nih, Cing. Mau masak terus si Chelsea ini mau apa namanya? Ngeliat baju ganti. Kan mau ganti pakaian buat ini lagi kan gitu. Terus ngecek, lah ini apa namanya, Cheryl siapa yang ngeluarin ya gitu kan. Lah emang nggak ada gitu, Cing, maksudnya. Lah nggak ada gitu. Ah serius lo gitu kan, kata si Chelsea. Iya, cuy, nggak ada, gue bilang gitu kan. Lah coba lihat ke tenda sebelah, takutnya ada anak yang mudain, Cing. Ya kan? Karena lu 2 tenda lu buka. 2 tenda. Nggak ada juga. Ya udah fix, berarti beneran raib. Gitu. Malah kita mikirnya, wah anjir nih. Berarti malingnya kemarin masih ada nih yang nyolong logistik gitu, Cing. Saya mikirnya gitu kan. Karena ada berita si yang Rizky sama si Bayu ini kehilangan logistik. Ya, gitu. Dan tenda lu keluar bersih, tiba-tiba lu masuk kotor dan bolong. Ya. Cheryl Osprey, bro. Ya. Yang Osprey. Burung gak ada dagingnya itu kan? Yoi. Logonya. Osprey Kestrel 48. Ngeri. Gitu. Lumayan. gitu Cakep kan. itu. Udah nih, clear kan? Terus udah nih, ngehnya bahwa tuh cuma Cheryl yang hilang kan. Terus pendaki yang tendanya di samping tuh datang belakangan nih, Cing. Dia keluar kan. Kenapa, Bang? Ini, Bang, barang gue hilang gitu kan. Oh serius, Bang? Iya, parah juga ya, kata dia gitu.
kemarin tuh ada kasus katanya ada tenda hilang sama iPhone 13 hilang gitu kan. Dengan ada orang-orang ngomong gitu. Sekarang abang nih bang kehilangan. Iya bang. Tapi ini sih bang, emang kebetulan nih orang yang ini cing nggak muncak cing. Yang tenda yang terakhir yang apa bikin tenda di saluran air tuh nggak muncak satu orang gitu. Emang dia nggak mau muncak mager gitu kan. Emang dia bilang tuh jam 4 pagi tuh ada suara orang tuh bongkar-bongkar tenda. Kata dia gitu. Cuman kan mungkin dikiranya si pendaki ini teman kita, Cing. Karena kan kita udah ngobrol bareng di situ, ngobrol, tidur bareng. Dan dia juga pasti gak bakal keluar karena dia muncak aja males. Iya. Jam gitu, 4, Bro. Jam 4 kan. Di situ lagi. Ya kan? Udah nih, Cing. Cuman kan sleeping bag dia. Iya. Pas kita balik tuh emang si tenda si Bayu ini udah gak ada, Cing. Oh, pas lu turun udah gak ada. Tenda yang depan lu si Bayu sama si Rizky ini gak ada. Udah gak ada. Gitu. Terus kan jam 4. Masa iya nih bocah turun jam 4 kan pertanyaan Cing buat gua Cing ya gitu. Akhirnya gua memvalidasi ke pendaki-pendaki yang lain nih yang ada di warung di mana yang ketemu pas puncak itu kan. Gua bilang ini ada yang ngeliat ini enggak orang turun, gua bilang gitu kan. Di tenda depan sini. Oh iya Bang, tadi turun tuh jam 4:30 kata dia gitu. Cuman kan jadi tanda kutip di gua Cing, seumur-umur sama gua naik gunung nih yang namanya kita mau turun pulang Cing, nggak mungkin jam 4 pagi Cing kita bebenah, iya nggak sih Cing? Iya. Mau ngapain? Paling kita kan paling pagi makan dulu, masak. Iya. Sepagi-pagi jam 9 Cing turun. Iya. Iya kan? Nggak mungkin jam 4:30 udah turun. Tur SD men. Kalau tur SD tuh waktu SD kadang dari subuh juga udah melek gitu tuh. Takut ketinggalan. Takut ketinggalan bis ya. Naik gunung jam 4 udah tuh mau tinggal pulang doang men ya. Iya. Kan jadi pertanyaan sih. Nah, gitu terus. Ya udah, akhirnya kita tuh belum ada pikiran bahwa si malingnya adalah si B ini, si Bayu ini gitu. Nah dulu, sebelum lu lari ke apa namanya kita asas praduga tak bersalah ya. Iya. Tapi maksud gua itu lu abis lu tahu kehilangan, kan pasti lu nunggu teman-teman lu turun dulu nih. Iya. Terus apa tuh yang terjadi pada saat itu apa tuh? Oh ya nih, sisanya kan berarti 4 orang lagi. Iya. 4 orang lagi turun. Terus kita cerita dong, dari gue hilang gini. Terus ada teman yang ngecek lagi nih ternyata dompetnya dia Cing hilang. Dompetnya dia diambil juga. Dalam satu tenda yang sama? Beda tenda malah. Beda tenda? Tenda yang sebelahnya. Kan kita udah tenda nih. Oh iya. Tenda yang sebelah. Tenda sebelah kehilangan dompet malah temen lu juga. Iya, satu rombongan kita. Iya, satu rombongan nih temen lu yang satu tenda. Kehilangan dompet, sementara di tenda lo kehilangan keril. Iya, gitu. Itu di dompet biasa kan, nggak ada duit cash sebenarnya di dia tuh, cuman ada kayak apa namanya SNK mobilnya anak Jogja nih, SNK mobil, SNK motor, surat-surat penting lainnya gitu. Udah nih, clear kan ya. Terus nggak lama ngecek-ngecek lagi ternyata gue juga kehilangan Cing. Oh lu tadinya nggak tahu? Awalnya nggak tahu Cing. Awalnya gue nggak tahu, terus gue kehilangan juga duit itu. Lu ada kuncian duit tuh ya? Ada, itu di celana running gue Cing, gitu. Oh berarti digeledah semua tuh ya? Iya digeledah semua Cing, gitu Cing. Nah terus akhirnya putusin turun. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol kesana kemari, nanya-nanya apa namanya? Ya nanya-nanya apa ya, orang ngeliat orang nggak nih dia balik gini gitu. Terus ya ada orang yang sempat ngeliat Cing, ternyata memang dia turun tuh sepagi itu. Terus apa ya, ngeliat tuh bawaannya gede banget Cing, bawaan tasnya tuh gede banget gitu. Nih orang maksudnya dia cuman berdua. Dia berdua. Iya maksudnya dia cuma berdua tapi barangnya segede gitu. Iya. Sebanyak itulah kasarnya. Fotonya di ini lagi di iPhone. Nah nanti ada fotonya. Oh iya nanti. Kan nanti ditayangin juga ada gambar-gambarnya. Gitu. Nah terus orangnya oh yang ngecamp di sini ya Bang. Iya emang turun pagi tuh gitu. Cuman lah terus lu dapat foto itu? Sorry gue potong nih. Ya, itu ntar Oh ntar ada. Gue udah nafsu nih. Ini kan orang-orang yang ngeliat dia di jalan. Iya gitu. Karena lu cari-cari deh nih. Iya gitu. Ada yang ngeliat itu emang katanya bawahnya gede banget, ditanya apa namanya sampah gitu Cing. Itu cuman kan masih ya, sampah di dalam rain cover kan nggak mungkin Cing. Masa kita bawa sampah dimasukin ke rain cover Cing?
biasanya kan kita buang sampah taruh luar dong. Ya kan? Gitu. Udahlah. Setelah mikir-mikir lagi akhirnya kita punya dugaan nih, Cing. Akhirnya berpikir menduga-duga kayaknya dia nih gitu kan. Malingnya gitu, Cing. Terus setelah lu tahu kehilangan, sementara di situ ada orang yang tidak kemana-mana, tapi begitu lu tanya-tanya informasi, akhirnya lu berasumsi bukan mereka yang ada di situ. Bukan mereka yang ada di situ. Tapi yang check out duluan. Karena ya pagi buta kayak tur SD, bro. Makan. Udah pergi aja. Udah. Nah, terus ya kan akhirnya terus apa ya? Ya udah kita makan sampai jam 1 kalau salah jam 1 terus mutusin turun kan. Ya udah saya ini turun duluan nih. Saya Chelsea sama si Codet turun duluan nih. Kenapa lu harus turun duluan? Karena kan buat mau laporan. Oh iya oke. Enggak sebenarnya Codet udah turun lebih dulu nih. Dia mau laporan. Saya sisanya tuh saya Nayaka, Chelsea turun nih bertiga nyusul. Codet mau buat laporan dulu nih ceritanya. Udah. Nyampe bawah tuh jam 5-an, jam setengah 6-an. Nanya dong ke Codet, gimana Det tadi laporan? Wah, laporan ke pos gini ya. Ini mohon maaf nih ya gitu kan. Pada pihak pos Basecamp Bambangan gitu. Laporan bang, udah laporan cuman begitu bang gitu kan. Begitu gimana ya? Ya, lu kesana lagi aja dah, ngobrol lagi gitu Cing. Nah, ntar lu, yang di pos itu dia petugas atau volunteer? Kayaknya sih volunteer. Ada petugasnya juga. Oh, ada petugas juga. Karena ada yang jaga si Maxi juga Cing depan. Oke, berarti ada volunteer dan ada petugas di situ. Gitu. Malah kita awalnya tuh ke pos Maxi dulu nih. Yang depan nih petugas nih saya nanya. Mas, saya mau laporan nih kehilangan gini. Oh, temen yang tadi ya kata dia gitu. Yang laporan iya, ke belakang aja kata dia gitu kan. Obrolan tuh di situ, Ci. Kita laporan, cuman yang sangat mengecewakan adalah bilangnya kita telat laporan. Telat? Laporan. Alasannya? Alasannya harusnya pas Kerilang tuh langsung laporan. Kan kita butuh proses sih dari atas ke bawah. Sementara teman tuh udah duluan tuh laporan udah gitu. Cuman tanggapannya begitu. Karena lu maunya begitu hilang langsung lapor. Iya. Nah, ini bingung kan kita. Inilah yang gua bilang tadi, petualangan dia tantangannya bukan jalur, bukan apa, tapi kudu sabar yang gede. Kan abnormal juga bro, jadi bukan KP doang nih abnormal nih enggak. Ya. Kecuali, ya maaf ya, gue sih terang-terangan aja, kecuali lu gue bekelin HT, atau misalkan gue bekelin alat komunikasi entah apalah namanya, begitu ada kejadian langsung respon, atau misalkan tiba-tiba lu ada di blok sebelah, gue di gang sebelahnya, lu nggak laporan bodoh lu berarti. Benar. Ini gunung bang, gunung pak, butuh proses. Ini gunung pak, gunung, selamat pak, selamat. Ya kan bukan Gunung Agung tuh, yang ada di Senen. Toko buku ya? Iya. Ini gunung, butuh proses, perjalanan dan sebagainya karena Anda juga tidak menyiapkan alat komunikasi, Anda juga tidak membuka sebuah ruang komunikasi yang langsung, sehingga pelaporan itu pasti akan proses berjalan, bukan telat. Justru mereka mengejar secepat mungkin, sebisa mungkin. Kalau mereka terlalu cepat juga ceritanya bisa beda, bisa jadi mereka kecelakaan di jalan. Karena jalur gunung, di jalan tol aja kita ngebut banyak masuk TV akhirnya. Apalagi di gunung ngebut, ya enggak? Nah ini tolong dong, sekali lagi kebijaksanaannya harus juga ada kebijaksinian dong. Nah bener, jangan sana mulu ya. Iya, jadi ada orang melaporkan, harusnya direspon. Direspon itu sebenarnya bagian dari menenangkan. Walaupun kita belum tentu ada solusinya, tapi bahwa menerima laporan dengan baik, tidak menjustifikasi, tidak menyalahkan, itu menenangkan si pelapor loh sebenarnya. Bener Cing, bener. Begitu nggak? Iya, harusnya begitu. Iya. Terusnya yang jadi apa ya? Yang jadi kita makin agak kecewa nih sama responnya adalah pas kita bilang kita kehilangan carrier segala macam, dia bilangnya itu terakhir kejadian ada kehilangan tuh 2012 Cing.
Oh, di Slamet itu pernah ada kejadian kehilangan dan dia bilangnya terakhir terjadi tahun 2012 dan sekarang terjadi lagi di tahun 2025. Iya. Berarti kan kalau dihitung itu berarti 23 tahun ya? Benar. Enggak dong. 13 tahun. 13 tahun yang lalu. Iya. Padahal sebenarnya gimana? Padahal mungkin apa ya? Jarang ke media kali ya gitu. Sebenarnya tuh kasus kemarin di Slamet udah sering, Cing. Itu informasi dari mana? Karena kan pas kita kehilangan kita ngobrol nih, Cing ya. Ngobrol ke orang warung, ke pos, sama tukang ojek gitu kan. Ya, informasi begitu ya, kemarin juga habis ada kehilangan tuh gitu kan, ada yang iPhone 13, ada yang tenda. Iya, ada yang trekking pole, ada yang apa namanya jaket gitu, Cing. Tenda loh. Ya kalau handphone oke lah, barang kecil. Ya. Trekking pole saru. Ya enggak? Tenda loh. Tenda bro. Niat tuh berarti tuh maling. Gitu, Cing. Berarti memang udah banyak ya. Karena pada saat kan gue sempat posting nih, Cing ya, maksudnya apa namanya, bahwa gue tuh udah habis kehilangan nih berupa Castle, dompet dan uang gitu kan di sosial media gue nih. Terus ya kan gue tagin Basecamp Slamet segala macam ya kan, repost ulang, terus banyak lah DM yang masuk ke gue. Muncul tuh orang-orang yang pernah kehilangan. Oh, pernah mendapat musibah yang sama dengan lo. Gitu. Terus gitu kan. Apa tuh yang lu lakukan sama teman-teman pada saat mendapat laporan itu tuh? Ya gue respon, maksudnya pernah juga ya, kapan? Tahun segini gitu. Kita tuh 3 hari kemarin atau begitu, Cing. Oh, berarti terdokumentasi secara tertulis tuh bahwa ada ngelapor apa yang ngasih tahu sama lu bahwa gue baru kemarin lo kehilangan. Ya, di DM. Di DM ya? Iya, di DM. Nanti bisa tuh gitu. Dilihat sama teman-teman bahwa Ocol ini bukan pembenaran, bukan juga dia minta dikesianin, enggak juga lah gitu kan, ini kawan juga gitu kan. Tapi bahwa hal-hal seperti itu harus disampaikan, men. Gitu loh. Karena apa sih sebenarnya fungsi pengawasan dan penjagaan yang ada di sana, sementara ya kita masuk ke dalam suatu wilayah ke gunung pasti kita permission dan ada administrasi yang harus kita selesaikan. Nah kemudian kalau hasilnya seperti ini gimana? Jangankan keamanannya tidak terjamin. Bener. Malah itu kan divalidasi lagi sama apa ya, orang warung yang kita makan gitu, Cing. Kita laporan, emang habis kehilangan, iya nih gini gitu kan. Terus gimana? Ya emang begitu sih, kayak kesannya emang kayak agak ditutup-tutupin gitu sih. Bahwa kasus ini gitu. Nah terus lu bisa dapetin lagi gak tuh barang lu atau bagaimana tuh ceritanya? Kita udah balik ke Basecamp nih, tempat kita tidur nih ya, orang nih. Pas lagi kita sebenarnya tuh sempat ini, Cing, si Chelsea ini sempat tukar-tukeran IG sama si Maling nih. Si Bayu sama si Rizky. Tuh, tukeran IG segala macam, bla bla bla. Pada akhirnya ada yang info ini, gue sih ini sih banget ya. Sempat motoin gitu kan, sempat motoin dia nih gitu. Siapa tuh yang ngomong tuh? Ada orangnya, cuman kita iya pokoknya ada ketemu di Basecamp itu lo. Iya, ada informasi. Jadi begitu lu balik ke Basecamp, lu cerita begitu, tiba-tiba ada orang ngomong, gue sempat moto nih bang. Iya, gitu. Dan terfoto gitu. Dengan dia bawa barang gede gitu. Dia foto bareng apa bagaimana, men? Aduh, gua nggak ngerti lagi. Tidak mendetail seperti itu gua nanya, Cing. Pokoknya dibilang gue sih sempet moto ini gitu. Yaudah, akhirnya kita lihat. Ada fotonya, bro? Ada. Berdua doang atau beramai? Sendiri. Oh, dia sendiri? Sendiri. Oke. Sendiri. Kalian deh. Terus gue fotoin. Wah, gila gitu nih. Yang punya karir pasti enggak, Cing. Ya iya barangnya. Barang dia. Gitu. Wah, anjing ini karir gue nih. Gitu langsung kan kata si Chelsea ini yang cewek. Ya udah, gue fotoin lagi. Set. Karena si pengirim tuh ngirimnya 1 kali lihat juga, Cing. Oh, cuman bisa dibuka doang sekali. Ya, karena mungkin dia nggak enak juga kali ya, gitu kan. Ya udah, gue fotoin ini kan. Akhirnya inilah bukti yang gue bawa ke Posimaksi buat minta datanya si Bayu. Gitu. Yang bawa tuh si Bayu. Yang bawa si Bayu. Nah, teman-teman, terlepas sama si pemoto ini
dia disamarkan. Ya disamarkan ataupun bagaimana, karena dia juga mengirim fotonya pakai timer pastinya itu ya. Gua feeling gue sih dia moto orang itu, ini asumsi gue ya, karena dia juga kan nggak kenal kan. Nggak tahu sih, Cing. Nggak tahu juga ya. Karena mungkin dia takjub kali men, ngelihat orang bawa-bawaan begitu di pagi hari, akhirnya dipoto kali sama dia kan. Atau bagaimana ya, pokoknya akhirnya tuh orang foto dan dia ngirimnya seperti itu. Nah, ini gue sih cuman pengen menyampaikan bahwa kita tuh kalau biasanya dari dulu sampai detik ini kalau memang yang namanya summit attack, namanya juga summit attack gitu loh. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, apa bahkan mungkin di Afrika sono mungkin ya, yang namanya summit attack pasti kita bareng kita tinggal. Bener. Dari zaman dulu nih ya, dari dulu. Cing mulai naik gunung tahun berapa, Cing? Waduh, saya kayaknya mestinya gitu loh. Ya maksudnya kayak 90-an seperti itu, men. Iya. Karena misalnya kemarin terakhir kan 2015 saya ke Semeru nih, itu aman-aman aja. Ya, dan harusnya seperti itu. Gitu. Maksud gua gini, sorry gua cut sedikit. Seperti lo, dia cerita dia kehilangan logistik. Lu nggak perlu nyari tahu kebenarannya, lu nggak perlu wawancara ABCD, nggak perlu nanya ganjar-ganjar anak ini. Ajak makan aja, bro. Nah, itu orang yang beretika dan beradab, bro, di gunung, bro. Tapi kalau udah lu diperlakukan seperti itu terus lu maling juga. Laming, bro. Wassalam. Cuk. Iya, saya maksudnya seumur hidup nih baru ngalamin hal ini gitu, Cing. Nah, gitu kan. Ya iya, gue juga baru gitu loh. Gila. Terus pas lu bawa itu, nah gue tertarik nih pada saat lu membawa bukti itu ke pos yang tadi, ya salah lu lah. Kenapa lu telat lapor? Ya enggak, gue mau kirim pakai asap gimana tuh tadi itu? Iya, akhirnya kita bawa foto itu sebagai bukti kan. Akhirnya teman-teman ke pos Simaksi nih gitu kan. Oh, bareng-bareng nih akhirnya nih. Iya, enggak semuanya sih. Iya. Minta data si orang ini. Kita kenal namanya. Boleh ini enggak? Boleh minta data ini enggak? Bayu TN lah kita samain berakhirnya nama lengkapnya si orang ini gitu. Emang kenapa gitu? Enggak, ini karir saya loh gitu kan. Lah kenapa bisa bilang tuh karirnya? Nah, maksudnya kan orangnya kenal nih, Cing, ya. Kita punya indikasi bahwa ini si pencurinya gitu. Cuman ya sempat kayak agak berargumentasi dia tuh. Argumentasi dulu nih sebelum benar dikasih gitu kan. Pas dikasih, tapi ini kebutuhan ini aja. Ya, sebelah itu kan. Memang pas dilihat waktu check out-nya, dia check out paling pagi, Cing. Basecamp berbuka dia langsung check out emang di situ. Oh, dari waktu check out-nya sendiri dia orang pertama. Orang pertama check out. Oke. Gitu. Yaudah, kita punya bukti. Dan untungnya dia itu ngedaftarin ini sebagai ketua rombongan, Cing. Jadi alamatnya lengkap tuh, Cing, di atas. Padahal isinya cuma berdua. Enggak, ternyata di bawahnya ada lagi, Cing. Oh, ada lagi. Kita baru tahu tuh kalau dia rame di bawahnya ada 4 orang apa 6 orang. Padahal nggak ada manusianya. Ya mungkin ada kali, kita kan ketemunya dia berdua doang, Cing. Iya, nggak, maksudnya ya lu ketemu kan berdua dengan orang yang berbeda juga dia kan. Iya. Gitu. Tapi di surat itu dia sebagai ketua rombongan dan ada anggotanya. Kalau nggak satu ada 5 orang kalau nggak salah deh. Sama dia berenam gitu. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin yang sisanya tuh udah turun duluan apa gimana, saya nggak ngerti. Karena kan tapi lu ketemunya dia sendiri, lu ketemunya dia berdua dengan orang yang beda juga. Sementara di surat Simaksinya dia sebagai ketua rombongan dengan anggotanya ada 5 orang. Gitu. Sehingga datanya lengkap tuh. Gitu. Plus KTP-nya. KTP udah nggak ada kan. Fotokopiannya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena kemarin di Basecamp Selamat tuh cuman naruh KTP kita nih sebagai perwakilan untuk kelompok, ya udah bisa diambil lagi. Jadi data lengkap tuh cuma satu buat ketua kelompoknya doang, Cing. Nah, gitu. Sebentar. Masukan buat para pemangku kebijakan yang ada di kawasan, sebaiknya dulu gua tuh KTP difotokopi, men. Kalau apalagi ketua rombongan. Harus meninggalkan KTP. Iya, benar. Saya juga KTP aslinya silakan dibawa, bukan KTP asli yang ditinggalkan. Benar. Tapi fotokopian KTP-nya. Karena
kalau terjadi case, baik itu kehilangan, baik itu kecelakaan, ya kan, tiba-tiba orang salah belok, gue pantang nyebut nyasar kalau di hutan. Gue bilang salah belok, tiba-tiba dia tidak keluar di pos yang pertama dia masuk, dia punya KTP, tanda identitasnya jelas. Apa jadinya kalau KTP aslinya ditahan? Benar. Sementara dia salah belok. Benar, Cing. Tolong dipertimbangkan kembali buat para pemangku kebijakan lah, bagaimana-bagaimananya nih. Terus. Ya, tapi apa sih menurut gue juga sebaiknya sih setiap orang tuh nyetorin fotokopi KTP-nya, Cing. Iya. Gitu kan. Karena kan kalau ada kecelakaan itu penting, Cing ya. Ya, apalagi untuk asuransi. Dulu gue waktu tahun-tahun segitu naik gunung itu semua anggota ada KTP, bahkan pelajar sendiri ada kartu pelajar, dan satu orang satu asuransi. Iya, benar. Gue pernah naik satu gunung yang melakukan kayak begitu. Kemudian karena gue beda rombongan, persyaratannya harus tidak boleh 2. Oh. Harus lebih daripada 2 orang. Karena ya amannya kan seperti itu. Akhirnya gue gabung sama rombongan lain. Dan pada saat di jalur, gue sebentar berhenti berdoa. Kemudian gue ngobrol sama orang itu bahwa rencana gue begini loh, A, B, C, D, F, G. Dia bilang, oh rencana gue G, H, I, J. Gimana, Din? Ya udah, gimana? Lu mau pegang SIMAKSI atau asuransi? Biar kita sama-sama punya pegangan. Kalau kita tiba-tiba beda rencana kegiatan, rencana operasionalnya, kan repot. Akhirnya itu bisa menjadi pegangan. Nah, maksud gue itu hal-hal yang harusnya kok sekarang jadi lebih gampang ya. Nggak ngerti ya, saya juga, Cing. Terus. Udah, pada akhirnya kita udah dapat datanya. Terus kan maksudnya kita punya rekan-rekan yang tinggal di Bandung nih, Cing. Akhirnya coba kontak sana sini, memvalidasi bahwa oh ya benar, alamatnya ada di situ gitu. Terus yang untungnya lagi adalah ada orang yang kenal dia nih, Cing, menghubung kita. Oh gitu. Itu orang temannya lah di Bandung gitu. Namanya gak usah disebutin lah. Gitu. Pokoknya ada temannya dia kenal sama lu orang. Enggak, bukan yang kenal, karena ngelihat info segala macam nih, kehilangan gini-gini, dia nanya-nanya, "Kenapa Bang? Dari mana gini?" Dia bilang, "Mah dari Bandung juga, bla bla bla." Oh, ternyata kenal sama si pelaku ini gitu. Akhirnya dapat informasi dari dia juga, maksudnya, "Udah nanti ke Bandung ke tempat saya dulu, nanti saya temenin," gitu, Cing. Oh, dia nganterin akhirnya karena dia merasa kenal. Ya. Nah, itu yang namanya etika dan adab. Dan kita di sini juga punya etika, kita tidak menyebut narasumber, tidak mau menyebutkan karena takut mengganggu hubungan pribadi satu sama lain karena orangnya tidak ada di sini. Ya. Yang sumber-sumber itu. Nanti kita namakan aja dia si Mawar. Kayak bahasa borak Mawar. Terus udah kita pulang tuh akhirnya kan 29 tuh pulang dari Bambangan. Pulang nyampe Depok. Akhirnya kita diantar nih, Cing, sama teman kita yang kehilangan dompet juga nih, yang dari Jogja. Pakai mobil dia balik ke Depok, ke Bogor, dianterin. Termasuk ke Bandung? Ke Bandung enggak. Ke Bandung enggak. Dia pas mau ke Bandung tuh dia balik. Oh, gitu. Udah tuh balik, nyampe di sini tanggal 30, nyampe Depok. Kita tidur bentaran, temen yang Jogja pulang. Terus berangkat lagi ke Bandung tuh jam 9 malam. Di hari tanggal 30 itu? Tanggal 30. Gitu, karena kan ngejar? Enggak, jadi ada yang DM kita nih. Bang, ini Bang yang kehilangan gini-gini gitu kan. Itu kocak nih Bang gitu kan. Si maling itu sempet pamer-pamer kerilnya gitu. Terus sempat dicuci juga gitu, Cing. Mau dilego kali sama doi. Benar, kan dicuci dulu nih, Cing ya. Itu, Cing, kocaknya, Cing. Wah, berarti pas kali ini gitu, Cing. Kalau berangkat hari ini gitu. Habis dicuci lagi kan? Dicuci lagi kan, Cing. Gitu. Akhirnya berangkatlah ke sana gitu, Cing. Akhirnya kita berangkat, diterima baik sama si yang kenal sama dia gitu. Sama yang anak Bandung yang baik ini. Iya. Sebenarnya masa kita juga ada anak Bandung yang pada kesal, Cing. Iya. Gitu kan. Udah area ke rumahnya, bener. Kita datang ke rumahnya, kerilnya tuh lagi dicuci, Cing, digantung. Habis dicuci, bener. Ada kok videonya pas kita masuk melipir mau ke rumahnya. Nah, ada dokumentasinya. Ada. Bener, real nih ya. Real. Ada. Bukan akal-akalan montir, bro.
Terus. Udah. Ya udah masuk ke dalam, Chelsea ngomong, tanya dari mana, dari Bogor, bla 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 bla, langsung ini anak, oh jauh ya dari Bogor gini. Ya. Lu ketemu siapa tuh? Di sana kan ada orang tuanya. Oh, ketemu orang tuanya dulu, belum ketemu sama anaknya. Iya, orang tuanya, bapaknya. Anaknya di dalam tidur kali. Wah, lagi main game kita nggak tahu gitu. Ya. Dalam tanya, langsung namanya cewek udah kesel kali ya, langsung anak ibu nih maling carrier saya gitu. Carriernya ini yang di depan gitu kan. Ya udah, baru dipanggil lah si anaknya sama si orang tuanya. Gitu, Cing. Yang orangnya turun daripada kita orang mana tuh? Orang Bogor. Ya akan saat naik gitu. Allah si turun si kita genah kumane. Ngomong apa-apa babaturan anyar gitu. Si kita genah kumane. Sebenarnya teman maksudnya udah kesal juga ya. Kita kan kayak wah pukul kali ini gitu kan ya anak gitu, cuma kan ya karena emang kondisi di sana orang tuanya lagi sakit juga kan, kita yang apa sih jaga apa ya etika juga kali ya. Iya. Nggak bisa kita mukulin gitu, nggak biasa. Jangan. Jangan kita kalau yang adab, bro. Karena di zaman sekarang itu walaupun lu punya salahnya, lu punya utang 1 miliar sama gua, terus gua tabok lu, gua nggak bisa dipenjara karena mukul duluan, dipisum dan sebagainya. Itulah ribetnya sekarang. Jadi tawarin aja kalau mau mati dengan bahagia, kelitikin sampai mati gitu loh. Tapi ada sih teman-teman, kirim fotonya biar gua aja ya. Iya, siap gitu. Tapi nggak dilakukan kan? Ya, teman-teman sih kayaknya. Iya. Tahu kita malah ini aja. Iya. Terus Ya kan? keluar tuh anak. Keluar ya yang nggak bisa ngelak, Cing. Ya udah barangnya. Iya. Mungkin kalau misalkan barangnya udah dijual Baru bisa ngelak. Gitu. Tapi masih ada semua. Masih enggak, dompet enggak ada. Dompet nggak tahu dibuang di mana karena kan dia motoran, Cing, dari Bandung ke Jawa. Oh, berarti surat-surat temen lu nggak ada tuh? Nggak ada. Gitu. Yang ada cuman carrier to sama isi carrier atasnya tuh ada casan, ada apa namanya earphone segala macam kayak gitu Cing. Nah, teman-teman, itulah tantangan yang terjadi di pendakian Ocol. Biar gimana juga keselnya, biar gimana juga gedeknya, tapi ya kita nggak bisa main hakim sendiri. Benar. Dan juga ya secapek apapun kita ya tetap Ocol menghormati sama teman-teman, menghormati petugas yang ada di sana, walaupun ngeselin juga jawabannya, gitu loh. Nah, ini harus diperbaiki. Mungkin Bapak Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan bikin sebuah kebijakan ya kan, atau nanti mungkin bisa di DM ke Seskap Mayor Teddy Indrawijaya supaya mungkin Pak Prabowo bisa mengambil tindakan seperti pagar laut kali kan, mengenai taman nasional yang ada di Indonesia ini, karena buat apa juga seperti itu gitu loh, kan nggak logis. Sementara lu dari atas sampai bawah aja perjalanan berapa jam ya kan, harus telat lapor, bahkan kalau yang sepeleng bahaya juga, bisa ribut. Nah, last but not least nih, Col. Apa pesan lu, Col? Pesannya sebenarnya masih menyikapi tentang peraturan ini ya, di satu tempat taman nasional atau pegunungan di Indonesia gitu ya. Lebih ditekanin lagi masalah ini sih, Cing. Sebenarnya keresahannya adalah kita kan ngisi form nih, Cing, setiap pendakian. Bawa handphone berapa, bawa logistik berapa, bawa sampah berapa. Tapi itu just lu cuma nulis doang, ketika lu turun nggak diperiksa juga buat apa gitu, Cing. Iya. Ya kan? Gitu. Iya nggak sih? Betul. Nah, terus sama yang tadi lu bilang kalau bisa semuanya meninggalkan KTP, anggota tim berapapun. Nah, buat teman-teman yang buka open kegiatan-kegiatan pendakian bersama juga harus seperti itu, karena menyangkut keamanan dan kenyamanan dari si tamu itu sendiri. Keinginan lu sendiri apa? Enggak, nih masih kan ini rentetannya tadi, Cing, belum kelar nih. Kan pada akhirnya di blacklist nih, Cing. Yang si apa? Pelaku tadi. Cuman yang sangat disayangkan adalah blacklist itu cuman seputaran Gunung Selamat doang. Tidak di semua taman nasional. Nah, memang kita juga kan nggak punya kebijakan itu ya. Tapi bahwa dari narasumber memberikan kita dokumentasi dan ini ditayangkan, bahkan sampai dunia internasional bisa lihat. Ya nggak apa-apa, dokumentasi itu kita keluarkan saja, biar nanti
masyarakat lah, hukum sosial Hukum yang sosial, berlaku benar. seperti apa. Kita tidak memblacklist karena memang tidak bisa, ya kan? tidak Terus bisa. juga sistem pendaftaran juga sekarang kita bingung. Ya. Kadang ada rombongan lewat warung, lewat mana, bagaimana, wah udah susah dah. Tetap nggak ke data. Ya, makanya biar hukum sosial melalui media sosial. Gitu. Kalau dari sesi terakhir nih, Eh, kalau buat para pendaki gunung nih sebenarnya memang ini kan kasusnya adalah teman-teman yang hilang adalah barang-barang bermerek nih, Cing. Ya. Ya kan. Sebenarnya kan kita beli barang-barang bermerek untuk kenyamanan ya. ya, Gitu kan. Tapi ya lebih hati-hati aja sih, Cing. ya, Gitu, lebih hati-hati karena kita yang zaman pendakian sekarang tuh nggak tahu yang bener-bener orang yang bener-bener kehilangan itu bener kehilangan atau enggak gitu. Karena memang dari dulu kita udah ditanemin nih, maksudnya secara pribadi saya sendiri dari dulu naik gunung ya kalau ada kesulitan harus dibantuin Ya. orang-orang sekitar kita gitu. ya. Ya cuman ya lebih hati-hati lagi aja sih, Cing, gitu aja. Oke. Teman-teman, intinya jangan kurangi empati lo terhadap orang yang membutuhkan, Benar. tapi bahwa kewaspadaan, kehati-hatian itu sangat diperlukan. Mungkin kalau lu tiba-tiba harus summit dan di situ ada orang yang ada di sekitar lu bertegur sapa, anjang sana bertanya dari mana Anda ke mana, dan lu sampaikan bahwa lu menitip A B C D Ya. sehingga lu tahu ini juga dia dari mana dan barang lu dititipin ke siapa. Ya. Mungkin itu teman-teman, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi hal yang membuat kapok dalam tanda petik ya. Benar. Untuk menolong orang. Ya. Jangan, ini Jangan. hanya sebagian, makanya Ocol mau berbagi sama teman-teman, bukan juga menyudutkan A atau B, tapi ini sekedar informasi bahwa ya harus lebih teliti, harus lebih detail, harus lebih safe, harus lebih aman kita dalam melakukan pendakian. Kita harus kenal satu sama lain di lingkungan kita. Itulah perlunya saling bertegur sapa. Benar. Bang Ocol, terima kasih banyak Cing. dan mudah-mudahan kedepannya semua aman dan bisa bahagia dalam bernaik gunung. Amin. Oke, kita dari Ngopi Petang, sampai jumpa, bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Yo yo. Yo yo.